Oke teman-teman, kembali lagi dengan Valdi Free Diving. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya. Thank you. Tips membebaskan diri dari cengkraman ombak pada saat badai. Oke guys, kali ini saya mau membagikan tips untuk teman-teman sehobi spearfishing. Bagaimana cara terbebas dari cengkraman ombak di saat kita keasikan melakukan sport fishing, tapi tiba-tiba tanpa kita sadari ombaknya sudah besar di bagian dangkal, kalau di Manado bilang di atas nyare. Seolah kita terjebak dan tidak bisa lagi untuk melewati ombak dan kemudian menghampiri daratan. Ada beberapa tips yang saya mau bagikan untuk teman-teman. Saat kita terjebak oleh ombak, tips yang pertama adalah perhatikan floating atau buoy. Kita segera menarik buoy atau kembali melilit tali. Kalau orang menarik, talinya digulung. Kemudian dekatkan buoy ke tubuh kita sedekat mungkin, tapi kita jangan memeluk buoy tersebut. Kita cukup cantolkan ke gun di bagian yang bisa dicantolkan. Kemudian gunnya kita tarik, kita pegang erat-erat, jangan sampai lepas. Nah, setelah itu tahap yang kedua adalah lihat gulungan ombak itu ada, biasanya ada 3, 5, dan momen yang tepat adalah kita memilih setelah 3 ombak. Ombak yang pertama besar, kedua sedang, dan yang ketiganya kecil. Nah, ombak yang keempat itu biasanya kecil. Nanti setelah ombak yang berikut 5 dan 6 itu baru ombak yang besar. Nah teman-teman, untuk supaya kita bisa terhindar dari jebakan ini atau dari dinding yang membuat kita tidak bisa lagi balik ke daratan atau bisa membahayakan diri kita. Nah, ombak yang keempat adalah ombak yang tidak terlalu besar. Jadi kita harus pilih momen yang tepat, yakni ombak yang ketiga. Kita harus segera mungkin untuk berenang ke daratan atau ke pinggir, mengikuti belakang ombak yang ketiga, sehingga ombak di saat kita disergap oleh ombak yang keempat,
itu tidak akan membawa masalah bagi teman-teman, sehingga ombak yang kelima atau ombak yang ketiga pertama nanti, di saat dia mengejar, kita sudah betul-betul ada di bagian yang paling dangkal. Tapi ingat teman-teman, di saat kita mau finning ke pinggir, ke daratan, kita harus memperhatikan momen yang saya bilang tadi, tuh ombak yang ketiga. Jadi ombak yang ketiga baru kita kejar dari belakang, ombak yang ketiga. Dan kemudian kita harus melakukan kicking yang memiliki powerful, agar supaya kita tidak disergap oleh ombak yang ketiga pertama atau ombak yang kelima. Karena pada saat badai biasanya ada 3 ombak yang besar, dan setelah ombak yang ketiga itu biasanya ombaknya kecil. Seperti teman-teman lihat, itu di depan ada 3 ombak, dan ombak yang keempat itu kecil. Nah, itu 3 ombak yang berderetan besar, tapi ombak yang ketiga tidak memiliki gulungan yang membahayakan. Nah, oke. Jadi kita pilih momen yang tepat, yakni ketika ombak ketiga, maka kita mengejar ombak yang ketiga dengan full kicking atau berenang dengan cepat. Tapi ingat, berhati-hati jangan sampai lutut kita terbentur dengan batu atau karang, sehingga mengakibatkan cedera pada kaki, dan kita pada akhirnya betul-betul disergap oleh gulungan ombak yang pada akhirnya dapat membahayakan diri kita. Harus dalam penguasaan diri, tidak boleh panik, tidak boleh takut, jangan merasa kecil hati, jangan merasa kecewa, tapi kita terus melakukan kicking dengan full kicking, agar supaya ombak yang ketiga yang saya maksudkan tadi, 3 pertama, itu tidak dapat mengejar kita. Oke teman-teman, sampai di sini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sehobi, karena hari ini saya memiliki pengalaman yang sudah beberapa kali saya disergap oleh angin barat. Kemudian beberapa kali saya tidak bisa menghampiri daratan karena saya melihat ada ombak yang besar. Tapi ada beberapa kali saya mencoba untuk menerobos ombak, dan memang setiap kali saya menerobos itu ombak yang setelah ombak yang ketiga, biasanya ombak yang keempat itu tidak ada gulungan yang berbahaya.
Catatan, apabila air masih surut, cari bagian daratan yang memiliki hole atau bagian dalam ke daratan atau biasa disebut jiko.